di sini di multimedia ini diajarkan kayak rekayasa perangkat lunak ada di sini juga. Ada. Udah gitu kayak TKJ, teknik komputer dan jaringan di sini juga masuk di seperti itu. kelas 10-nya itu. Oh gitu. Tapi memang kalau untuk yang itu tidak sampai ke kulit-kulitnya, hanya Oh gitu, hanya kulitnya saja, nggak iya, sampai ke daging-dagingnya daging-dagingnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cari Sekolah. Nah, di sini sekarang saya lagi ada di lab studio multimedia. Oh, studio multimedia ya. Studio multimedia di SMK masih di SMK PKP 1. Nah, di sini saya mau tahu tentang jurusan multimedia ya, Pak ya. Boleh. Nah, kebetulan saya sekarang udah bersama dengan guru dari multimedia. Saya kenalan dulu deh, Pak, dengan Bapak Rizky. Pak Rizky ya. Nah, Pak Rizky ini di multimedia sebagai apa nih, Pak? Kebetulan di tahun ajar ini saya sebagai kepala program dari multimedia. Kepala program multimedia ya SMK PKP ini ya. Oke. Nah, di sini saya mau bikin video tentang jurusan multimedia itu apa, Pak. Jadi apa aja nanti keunggulannya multimedia, udah gitu prospeknya ke depan kalau misalkan siswa masuk ke multimedia seperti apa. Nah, ini pokoknya kita akan kupas semuanya nih ya. Nah, oke, daripada penasaran langsung aja kita tanya-tanya ke Pak Rizky, Pak ya. Oke, Pak Rizky, multimedia itu apa sih, Pak? Jurusan multimedia itu apa? Sebenarnya jurusan multimedia itu adalah jurusan yang membidangi segala macam tentang ke-IT-an sih, kalau saya bilang sekarang. Jadi gimana nanti mereka ada pembelajaran tentang dunia informasi dan telekomunikasi. Kemudian juga itu sebenarnya banyak juga yang paling banyak dicari di era sekarang ini. Oh gitu ya. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih, Pak, yang diajarkan sama siswanya, siswa-siswi lah ya, di jurusan multimedia ini? Kira-kira apa aja? Kalau berbicara tentang apa aja yang diajarin, yang sebenarnya dibagi per step ya, ada di tingkatan kelas 10, 11, dan 12, di mana di kelas 10-nya sudah pasti mereka diajarkan dulu tentang dasar-dasar itu. Dasar-dasar multimedia. Fokusnya sih lebih ke desain grafisnya nih. Oh gitu. Lebih ke desain grafisnya, terus kemudian ada fotografinya. Ada fotografi dan kemudian bagaimana cara merawat dan merakit komputer. Oh gitu. Ada juga di multimedia ya? Iya, ya kenapa semua dasar-dasar nih di kelas 10 kan biasanya memang sih ada sebagian dari tingkat mereka SMP itu ada yang sudah megang komputer, dan kan ada juga yang memang nanti saya masuk SMK aja jurusan multimedia kan, yang memang tapi belum tahu apa, dan memang dia untuk belajar kan, ada yang nggak tahu juga. Ya kita menyamaratakan di situ, dan juga mengajarkan bagaimana membangun web, bagaimana merakit PC, instalasi, dan sampai dia memang benar-benar menguasai terlebih dahulu komputernya, kemudian software dari desain grafisnya itu. Oh gitu ya, kayak Photoshop gitu ya? Ya, Corel. salah satunya itu. Oh gitu. Corel. Dan kemudian lanjut di tingkatan 12-nya, di tingkatan 11, mereka nanti belajar animasi. Oh gitu. Ya, jadi setelah mereka belajar manual drawing, menggambar di kelas 10-nya, entah itu belajar menggambar environment atau gambar bentuk atau gambar lainnya. Nanti kelas 11 mereka diajarkan bagaimana cara membuat gambar itu bergerak menjadi animasi, entah itu animasi kartun atau animasi motion grafik ya, dan kemudian diajarkan juga nanti lanjut ada tingkatan membangun webnya. Oh gitu. Jadi ada membangun web, dan juga nanti bagaimana cara mendesain layout dari web itu sendiri. UX gitu ya? Oh gitu. Dan juga nanti bagaimana di desain grafis itu mencetak, kan kalau di tingkatan kelas 10 mereka hanya baru desain aja nih di komputernya, manual drawing, computer drawing. Nah di kelas 11 nya
mereka sudah budaya bagaimana cara mencetak dan mengenali kertas-kertas itu. Tintanya itu kan nggak, kadang ada orang yang asal mencetak aja, ya nggak ngeliat lagi jenis tintanya, jenis kertasnya, dan juga bagaimana membangun layoutnya seperti itu. Nah terus kemudian di kelas 12, nah di kelas 12 itu perpaduan semuanya nih, udah diajarin bagaimana mendesain, terus bikin animasi, fotografi, dan juga nanti, nah di kelas 12-nya audio video, bagaimana mereka membuat sebuah produk video nih, mereka sudah diarahkan untuk berkarya ya, salah satunya di tugas akhir kami di sini membuat film. Film pendek, film pendek ataupun iklan manusia. Jadi di ngedesain, desainnya masuk ke dalam pembuatan posternya, terus dia kan bagaimana membuat storyboardnya, terus naskah filmnya, sama lightingnya, tata cahaya, kemudian tata suara, gitu. Dan juga memang multimedia itu sendiri itu ibaratnya seperti payung-payung yang memang ada juga bagaimana jurusan animasinya, broadcast. Nah, multimedia itu memang mencakup keseluruhannya. Gitu. Jadinya artinya gini Pak, di sini di multimedia ini diajarkan kayak rekayasa perangkat lunak ada di sini juga. Ada. Udah gitu kayak TKJ, teknik komputer dan jaringan di sini juga masuk seperti ini. Kelas 10-nya itu. Gitu. Tapi memang kalau untuk yang itu tidak sampai ke kulit-kulitnya, hanya hanya kulitnya saja, nggak sampai daging-dagingnya gitu. Mengenalkan ya nanti bagaimana cara penggunaan komputernya, mereka harus memang diajarkan di situ ya, dia itu kelas 10 semua jurusan di bidang teknik informatika, RPL baik TKJ maupun MM itu sudah pasti dapat mapel seperti itu. Gitu. Nah keuntungannya Pak, kalau misalkan siswa atau calon siswa ya untuk masuk ke multimedia ini itu apa Pak? Kalau dibilang keuntungannya ya belajar itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi banyak. Kenapa banyak? Soalnya sekarang kan udah era digital ya. Era digital, apa-apa pasti digital. Kayak contoh kecilnya, misalkan di rumah, Dek, tolong bikinin papa itu dong, papa pengen ngejual produk ini nih, pisang coklat, bikinin dong gambarnya, bikin logonya. Seperti itu desain kemasan juga. Itu mana udah ngebantu orang tua. Iya, betul. Ngebantu orang tua. Nah itu kan kalau lebih panjangkan lagi, mereka kan udah bisa menguasai desain. Terus kemudian, nah itu kan sebenarnya duit kan itu kan. Betul. Ya kalau misalkan yang entah itu otak bisnis, tapi kita memang perlu juga ya seperti itu. Iya betul. Ya itu, ini bagus nih, coba deh nanti papa tawarin ke teman, bikin desain logo ini. Ya itu dari kecil, tahap skala kecil. Biasanya nanti skala besarnya nanti ada proyek apa dipesertakan. Gitu. Ya itu contoh kecil, dan prospeknya lagi, keuntungannya beberapa di antaranya yaitu kita lebih mengerti pada dunia digital yang digital sekarang, karena kan memang sekarang tuntutan udah jadi tuntutan banget kan digital ini, yang ya mohon maaf kalau kita nggak bisa nurutin perkembangan zaman digital ini kan kita mungkin akan kelindes zaman kan gitu kan. Kita nggak ngikutin arus gitu. Iya. Gitu. Tapi asal jangan ke bawah arus banget. Iya, ke bawah arus banget. Nganyut nanti. Nah Pak, kalau misalkan berarti gini, tadi Bapak bilang prospeknya ya. Kalau prospek dari multimedia ini itu gimana Pak ke depan untuk prospek? Kalau prospek ya untuk kalau masih sampai saat ini saya bilang masih cerah ya. Masih cerah ya. Iya, secerah matahari pagi tanpa awan mendung. Iya, tanpa awan mendung nih. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, walaupun orang multimedia itu nggak jadi dokter,
pasti dia akan masuk ke dalam rumah sakit. Ya walaupun orang multimedia itu nggak bisa kerja di bengkel, pasti dia akan masuk ke bengkel. Kenapa saya bilang demikian? Semua perusahaan pasti butuh yang namanya company profile. Ya kan? Kayak contoh begini lah, lagi membuat konten ya, membuat konten itu kan pasti butuh yang namanya editor. Nih video udah jadi, video udah ada nih, tolong dong editin yang bagus, ya kasihlah efek apa, kasih efek mungkin fade in fade out doang atau kasih teks. Nah itu kan mungkin kalau dibilang mah itu mungkin udah jadi balik lagi ke skala besarnya. Seluruh perusahaan pasti membutuhkan company profile. Company profile itu kan pasti dicari adalah orang-orang IT multimedia. Dan multimedia itu yang tadi yang memberikan video segala macam, nanti pasti kan masuk juga ke situ. Itu kan bukan proyek-proyek kecil kan seperti itu, apalagi kalau udah skalanya mau BUMN atau apa kan besar, ya pasti itu nilainya ya fantastis seperti itu. Terus juga kemudian membutuhkan IT-nya, bukan IT-nya ya kan, itu pasti dicari lagi kan, bukan mau saya dokternya mau apa atau OB-nya, malah dicari ya itu orang-orang multimedia itu ya. Atau kalau misalnya nggak ada pekerjaan, banyak freelance fotografi, biasa seperti itu. Bahkan ketika masih sekolah juga itu anak-anak bisa freelance Pak ya? Bisa. Kayak desain, buat web gitu kan. Banyak anak-anak yang di sini juga, anak kami itu beberapa udah yang ngejual desainnya. Gitu. Jadi udah mulai coba-coba ngejual desain yang udah itu ya laku. Di web-web mungkin yang kayak ibaratnya web luar gitu, kayak apa ya? Kayak mungkin Dribble atau apa macam yang kayak Canva kan juga bisa, itu semuanya bisa jadi masuk gambar. Nah, aplikasi-aplikasi apa sih Pak yang diajarin sama anak-anak multimedia ini Pak? Aplikasi yang sering banget digunain ya mereka yang pasti udah ya harus tidur bareng harus tidur bareng, harus main bareng sama anak itu. Ya pertama apa ya, Adobe Family itu, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, terus kemudian ada Premiere, After Effects. Ya itu pasti mereka harus jadi expert lah ya. Iya. Ya harus minimal 3 software namanya harus dikuasai itu. Saya desain, harus animasi, dan sama editor, sama video editornya itu yang tadi Premiere atau After Effects. Ya karena di kebanyakan contoh digital sekarang atau PH itu banyak pasti menggunakan itu, cari yang untuk videonya memakai motion graphic buat dari After Effects atau di studio foto memakai Photoshop. Itu memang harus dikuasai banget. Selain itu kan memang kadang kita juga kasih software 3D ya, kayak misalnya 3D Max sama Blender untuk animasi itu. Ya, untuk animasi itu. Gitu. Kan sebenarnya gini Pak, di sini kan multimedia itu kan banyak media yang tadi Bapak bilang yang dipelajarin ya. Sebenarnya ini nanti kalau siswa-siswa di sini ini difokusinnya kemana sih Pak? Apakah semuanya? Jadi ibaratnya bisa ini, bisa itu, bisa lain-lain kayak animasi, udah gitu desain dan lain-lain ya, atau fotografi gitu. Apa akan ada difokusin juga nih? Nanti kamu harus bisa yang kesini nih gitu. Apa Pak kalau di sini untuk multimedia itu? Karena kan lebih luas nih kayaknya multimedia itu. Multimedia luas, tapi kalau sebenarnya untuk difokusin, kita sebenarnya fokus itu mereka bisa mengaplikasikan dasar-dasar dari kesemuanya itu ya, dari software itu ya. Pasti di kelas 12 ini nih kan mereka harus bisa membuat seluruh karya dalam audio videonya. Gitu. Memang ada beberapa anak yang memang bisa menguasai Illustrator tapi tidak bisa Premiere, ataupun sebaliknya seperti itu. Dan itu sih memang tergantung, atau kita melihat anaknya aja nih, kita arahkan aja, nih ternyata lebih bagus di desain. Desain ya udah kita arahkan aja ke desain, bagus di editornya kita arahkan ke editornya seperti itu. Ya
Tapi kami di sini harus bisa memfokuskan dasar-dasarnya itu semua mereka harus bisa ya, supaya ada pegangan. Iya. Oh gitu. Jangan sampai nanti pas udah lulus lupa, kan gampang banget kan yang namanya melupakan. Betul melupakan gampang. Iya, melupakan gampang. Mengingat. Oke. Nah Pak, kalau misalkan nanti udah lulus dari SMK nih, kira-kira kalau Bapak ya sebagai guru itu lebih menyarankan apakah meneruskan kuliah untuk kemana nanti untuk kuliahnya, atau langsung kerja dulu dan gimana tuh kira-kira? Kalau dari saya pribadi sih ya, sebenarnya perihal mereka mau melanjutkan kemana dulu atau langsung kerja, saya termasuk orang yang bebas menentukan. Tapi saya selalu mengarahkan kalau misalkan mereka pengen kuliah, coba cari ke tempat kuliah yang memang sudah bagus juga tentang ilmu komunikasinya, supaya mereka bisa mendalami lagi, dan juga kan untuk mereka mencari link lagi kan, sebenarnya mencari link lagi atau rekanan-rekanan kan banyak memang mereka dapat rekanan atau pekerjaan itu dari tempat kuliah, karena kan pergaulannya kan sudah lebih luas daripada sekolah. Biasanya jurusan apa Pak kalau kuliah dari jurusan multimedia itu, apakah untuk kuliahnya itu biasanya ngambil jurusan apa? Biasanya sekarang juga ada beberapa yang memang ada membuka jurusan multimedia itu sendiri. Ada juga ini. Ada DKV, DKV-nya juga ada di IT. Atau advertising. Advertising itu hampir sama sebenarnya dengan multimedia. Oh gitu. Oh jadi bisa menjurus kemana aja ya? Iya bisa, ya kan berarti multimedia kan jadi emang bisa menjurus kemana. Iya, jadi ibaratnya kita mau kuliah di tempat misalkan DKV atau misalkan tadi advertising atau dan lain-lain itu bisa ya ibaratnya. Jadi udah ada basicnya. Karena kayak tadi tergantung mereka mau fokus di mana, ya udah ambillah fokusnya di mana. Nah Pak Rizky, ini kan banyak nih anak-anak SMP yang baru lulus. Udah gitu mau masuk apa dia pada masih bingung nih. Nah kira-kira ada masukan nggak buat anak-anak SMP yang masih bingung ini dari Pak Rizky? Masukannya pertama sih kalau bingung yang jelas kalian mesti pegangan. Pegangan sama niat dan hati yang terdalam. Betul. Sanubari terdalam. Saran-saran ya untuk mereka yang pertama, fokusin arahnya mau kemana. Kalau dilihat juga jangan ngikutin tren, wah ini lagi keren ini nih, coba maksudnya khawatirnya kalau gitu kan hanya sesaat aja. Atau bahkan banyak juga nih yang ngikutin temen. Iya gitu. Karena ya itu mungkin karena kebanyakan dia nggak mikirin kemana, udahlah gampang masuk kemana ke situ, udah ikut deh. Caranya fokusin apa minat sama bakat kalian. Kalaupun misalkan ternyata kayak gini lah, misalkan pengen kembangin diri di dunia entertain, coba-cobalah masuk. Mungkin kita bisa lebih gali lagi tadi di jurusan multimedia itu. Betul. Ya karena semua diajarin di situ bagaimana cara nanti membuat entertainment yang bagus seperti itu. Dan juga yang lainnya pun yang jelas pasti fokusin dan juga terima aja masukan orang tua. Misalkan banyak tuh orang tua, udah kamu masuk aja sini, itu mohon maaf ya, kadang masih ada beberapa banyak kolot ya. ya itu tapi kita menerimanya jangan terlalu jangan terlalu nyolot lah. Apa sih bu gini ya kan, itu durhaka gitu. Nah kita terima masukannya, dipikirin kali aja bisa dikebuka buat jadi bahan pemikiran. Setelah itu barulah tentuin. Bikin juga jangan ikut-ikutan. Jangan sampai salah jurusan. Sayangin duit kan, jadi kan kalau misalnya pindah-pindah lagi. Karena nyesel itu di akhir Pak ya. Iya. Kalau di depan daftaran. Oke, kalau gitu Pak Rizky, mungkin itu aja info kita tentang jurusan multimedia ini. Itu jadi bagi masyarakat yang memang berminat tentang multimedia, silahkan daftarkan aja
ikutin minatnya lah, ikutin Iya, minatnya, ikutin ada minatnya, minat jadi ya. ikutin temen gitu. Jadi Anda bisa tahu apa nanti passionnya ya. Gitu. Oke Pak Rizky, terima kasih atas waktunya. Siap. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Maka itu tetap dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga klik subscribe. Kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya tentang jurusan-jurusan yang lain. Ya, pokoknya jurusan SMK akan kita kupas semuanya di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.